lagi bincang-bincang dengan Bang Frans Herbert Siahaan berkaitan dengan politik ini kan Bang. Abang kan sudah lama ini terjun di dunia politik dan menjadi anggota DPR. Apa yang membuat Abang bertahan sampai saat ini? Artinya masih banyak pekerjaan yang mungkin ya. Kan setelah masuk politik ada agenda-agenda politik yang mungkin di benak saya, oh harus seperti ini. Sampai saat ini masih banyak terbentur mungkin dengan masalah waktu, terbentur karena masalah teknis seperti itu. Yang pasti ketika saat ini saya di politik, saya masih senang di sana, saya ingin berbuat sebanyak-banyaknya di sana. Kebetulan saya berada di bawah naungan Partai Nasdem yang saya cintai, tentu saya akan berbuat sebanyak mungkin nanti ke depan lagi, seperti itu. Jadi, makanya saya bertahan. Oke, jadi sampai kapan rencana Abang? Kalau ditentukan sampai kapan, sampai saat ini saya belum tentukan limitnya. Tapi ketika saya masih kuat, masih sehat, masih senang, saya akan berada di partai politik ini. Jadi kira-kira ini ada nggak target Abang untuk bertarung di provinsi? Oh, sampai saat ini memang belum sampai terpikir karena pada intinya semakin berkembang kan, semakin luas, semakin sulit. Tentu soal cita-cita tetap ada. Tapi kan saya harus menghitung kekuatan tenaga saya nanti. Bukan menghitung uang saya sebenarnya. Kan tanpa mahal. Ya tanpa mahal. Tapi menghitung kekuatan, kesehatan. Mudah-mudahan Tuhan memberikan izin ke depan. Barangkali saja bisa terjadi seperti itu. Oke. Bang Frans, bagaimana Abang menilai kondisi corak politik di kota ini? Kota kita khususnya, kota Siantar. Ini kota yang luar biasa. Menurut saya kota yang luar biasa. Apa yang terjadi berwacana-wacana di seluruh warung kopi. Kebetulan kan kota kita kan penuh dengan warung kopi, tempat nongkrong. Di sana politikus yang handal banyak. Saya akan akui banyak sekali orang yang luar biasa di luar sana. Hanya mungkin belum berkesempatan ikut menjadi anggota DPRD. Belum berkesempatan dia menjadi pengurus partai, tapi saya pastikan kota Siantar lah kota politik yang paling handal, salah satu kota di Indonesia ini. Kira-kira menurut Abang apa yang harus dibenahi? Ada nggak? Dibenahi tentang apa? Iya, di kota ini, perpolitikan ini. Perpolitikan yang dibenahi tentu harus wadah tertentu. Ayo, mari bareng-bareng kita masuk. Ayo, orang-orang politikus, mari kita masuk ke wadah tertentu, biar ada kendaraannya masuk, kan seperti itu. Dalam artian ketika mereka bersuara di sana, ya mungkin jadi hanya sebatas di kelompok itu saja. Ketika ada wadah dia masuk, apakah di organisasi tertentu, boleh saja. Itu mungkin harapan saya. Wadah yang lebih bagus memang, walaupun seperti ini juga akan berarti semuanya akan berarti, tapi lebih berarti lagi saya pikir ya masuk salah satu wadah, karena sayang kemampuan mereka. Aku pikir kalau sebut Siantar di atas rata-rata semua tentang politik. Orang-orangnya oknum tertentu. Ya saya nggak usah sebut namanya, tapi ya sering mereka buat tulisan di mana-mana, luar biasa Siantar. Baik, tahun ini direncanakan pilkada serentak, termasuk di Siantar. Iya. Bagaimana kira-kira kriteria yang akan diusung Partai Nasdem untuk bertarung di pilkada yang akan datang? Ya, tentu harus punya visi misi yang jelas di sana. Kan saat ini Siantar, apa yang kita lihat masih stagnan, ya kan? Tentu kalau kita lihat di kota Siantar, yang dikembangkan di sini, saya pikir ya dari sisi politik saya akan bicarakan bahwa yang dibutuhkan di sini pendidikan harus ditingkatkan. Pendidikan. Ya harus dimajukan pendidikan. Misalkan dibuat dong salah satu perguruan tinggi negeri di sini. Udah pantas karena kota ini dulu namanya kota pelajar. Kalau kita bicara akan dibuat di sini industri seperti ini, saya nggak habis pikir, nggak tempatnya di sini industri, saya pikir bukan tempatnya dengan kota sekecil ini. Jadi saya pikir itu yang ditonjolkan di sini supaya kalau kandidat nanti akan maju seperti itu yang akan janji dari calon. Iya, memajukan pendidikan. Ya misalkan udah pantas lah ada perguruan tinggi negeri di sini. Iya, artinya Siantar ini kan di tengah-tengah
di tengah-tengah. Artinya orang Tarutung nggak mungkin lagi ke Medan, dia di Siantar kuliahnya, terlalu jauh ke Medan. Orang Siborong-Borong, orang Do'o Sanggul, saya kira biar tinggal di Siantar. Tentu ketika ada kampus di sini misalkan, ekonomi rakyat pun akan berkembang, pasti, dipastikan. Universitas negeri itu. Negeri ya, saya pikir itu yang mungkin kalau saya pikir dari pandangan politik saya itu yang ditonjolkan di sini. Jadi kira-kira siapa nih calon dari Partai Nasdem? Inilah uniknya Partai Nasdem. Sampai saat ini sebenarnya belum dipastikan karena ada harus dilewati, ada harus persyaratan harus dilalui si sang calon ini. Jadi sampai saat ini Partai Nasdem belum. Karena Partai Nasdem harus melalui survei-survei tertentu. Ada survei internal dari partai, ada survei yang dipakai oleh si calon ini yang harus diserahkan kepada partai, harus ditelusuri semua. Berarti sampai saat ini belum ada? Sampai saat ini belum ada. Terus kita sudah mendengar isu Bang, bahwa Partai Nasdem mengusung wali kota Siantar sekarang. Itu menurut Partai Nasdem sendiri gimana? Wah, isu apa? Saya pikir itu enggak terlalu benar. Saya maaf ya, saya ketua DPD di sini. Kalau disebut ketua paling kecil untuk menentukan, enggak saya sebenarnya. Ada mekanismenya. Tapi ketika disebut udah diusung partai kami, saya malah bingung. Ya, orang yang menyebut itu siapa? Kan seperti itu. Ketika sudah disebut ada diusung, kami selalu koordinasi antara DPD, DPW, DPP. Sampai hari ini saya pastikan tidak ada. Dan kebetulan saja kemarin kan ada verifikasi di kantor ini, pendaftaran di kantor ini. Tidak ada nama tersebut. Tidak ada. Tentu kan yang kita hantar ketika kita verifikasi di sini, yaitu kita hantar. Pasti partai ini pasti partai yang luar biasa administrasinya. Ini Partai Nasdem sangat luar biasa administrasi. Sekecil apapun isu akan masuk. Apakah isu seperti ini, kita akan masuk. Dan selalu koordinasi antara DPW ke DPD. Saya lah orang paling rendahnya di sini kan, di penerimaan di calon kepala daerah ini. Tapi saya selalu dihargai oleh DPW, selalu ditanya seperti itu. Partai ini menghargai kami, makanya saya bilang isu itu nggak ada buat kami. Setidaknya melalui kabar lestari ini, isu ini sudah dibantah langsung oleh ketuanya. Iya, saya bantah. Artinya sampai saat ini yang kami ketahui belum ada siapapun. Baik Bang. Oke, ada nggak politisi yang abang idolakan? Politisi tentu ketua umumku yang sangat idolakan. Itu luar biasa. Iya, nggak bisa dipungkiri. Ya, dari sepak terjang dia di politik ini, perjalanan politik dia, walaupun nggak terlalu banyak sih saya ketahui, tapi paling tidak kan kami sering dipanggil ke Jakarta rapat-rapat. Saya lihat biografinya juga saya pahami, itu orang yang konsisten dengan politiknya sendiri. Jadi saya bangga, saya katakan, tidak usah kita sebut orang lain lagi, saya pastikan yang saya paling idolakan adalah Ketum Partai Nasdem, Bapak Haji Surya Paloh. Semoga Bapak sehat-sehat ya, Pak Surya Paloh, sehat-sehat. Oke, baik Bang, apa harapan abang untuk demokrasi di kota ini dan untuk masyarakat dan khususnya untuk kader-kader Partai Nasdem? Oke, soal demokrasi, saya sebut demokrasi kan artinya dari rakyat untuk rakyat. Kadang-kadang masih kurang melek masyarakat tentang berdemokrasi ini. Kan saya sebut bahwa demokrasi kan sudah berjalan kok, sudah berjalan. Artinya masyarakat, rakyat itu punya hak yang sama semuanya. Menentukan siapa pemimpin aja kita. Langsung kita kan, dia artinya buat masyarakat, ayo kita berpolitik. Bukan harus terlibat di politik, tapi meleklah politik. Saya kembali tadi sebut tadi, buta terparah, buta paling parah lah ketika buta politik. Karena negara ini diatur politik kan, seperti itu. Baik Bang, ada pesan-pesan yang terakhir Bang?
sebelum kita tutup? Pesan-pesan untuk masyarakat ya tentu ya seperti itu. Sebentar lagi mau pilkada, tentu ayo pilihlah sesuai dengan hati nurani. Itu yang paling utama. Telusuri track recordnya, siapa sih yang mau dipilih ini. Jangan salah pilih ke depan nanti, karena ini udah tahun politik. Jangan kita menyesal di kemudian hari, jangan karena sedikit ada amplop diberikan ke kita milih nggak sesuai dengan hati nurani. Harapan saya untuk masyarakat Kota Siantar, ayo telusuri, tahun ini tahun politik, sudah pada muncul orang-orang yang akan bertanding. Lihat, pastikan apakah dia layak menjadi pemimpin di Kota Siantar. Baik, sekali lagi terima kasih buat waktu Abang, buat bincang-bincang dengan Kabar Lestari. Semoga kedepannya nanti kita bisa ngobrol bareng lagi. Ya. Oke. Sebenarnya tanggung jawab dan hak menjadi pemimpin dimiliki oleh setiap orang. Ya. Tidak harus menjadi pemimpin yang membawahi orang banyak. Ya. Sesungguhnya kamu pun sudah menjadi pemimpin untuk dirimu sendiri. Apabila kamu memimpin diri sendiri dengan penuh tanggung jawab, maka setiap tindakan yang akan kamu lakukan pasti dipikirkan dengan penuh kehati-hatian. Linda Lambert pernah berkata, setiap orang memiliki hak, tanggung jawab, dan kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin. Saya Lestari Simanjuntak, mohon undur diri dari hadapan Anda sekalian. Sampai jumpa, Horas. Horas. Nasional